Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah subuh virtual yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan ta'lim kita yang ke-81 ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita pemateri kita adalah Al-Mukarram Ustadz Munif Hilabi. Beliau adalah salah seorang ulama yang kita miliki di Al-Irsyad Al-Islamiyah. Beliau pada periode yang lalu adalah wakil ketua majelis dakwah. Ya. Syukran Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Munif Hilabi yang sudah berkenan pada pekan ini mengisi kajian subuh virtual. Kajian ini adalah kerja atau pegawainya Lajnah Dakwah Al-Irsyad Kota Bandung. Meskipun demikian, karena ini adalah sebuah kegiatan virtual, maka sesungguhnya bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun selagi ada jaringan internet. Ya. Terima kasih, syukran Ustadz. Afwan. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah juga kami ingin sedikit melaporkan ya kegiatan Lajnas Al-Irsyad Kota Bandung dalam kaitannya dengan penanganan membantu saudara-saudara kita di Cianjur yang kemarin mendapatkan musibah gempa. Mohon maaf sebelumnya izin kami menyampaikan beberapa informasi terkait dengan program kami itu. Jadi insya Allah kami akan membangun 1.000 rumah ya bekerjasama dengan Lajnah Al-Irsyad Pusat. Kita akan membangun sekitar 1.000 rumah ya. Karena seperti kita ketahui bahwa salah satu hal yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Cianjur bukan hanya mereka membutuhkan uluran pangan, tapi juga yang jauh lebih penting juga adalah rumah. Karena kita tahu rumah mereka itu hampir luluh lantak, rata dengan tanah, dan saat musim hujan ini sungguh yang mereka butuhkan juga adalah hunian. Karena saat ini di antara mereka banyak yang masih hidup di tenda-tenda pengungsian yang kita tahu kondisinya tentulah tidak layak. Oleh karena itu, jika hadirin yang dimuliakan oleh Allah berkenan untuk ikut bersama kami membantu saudara-saudara kita di Cianjur, tafadhol, kami siap untuk memfasilitasi, dan rumah bantuan itu, rumah prototipenya sudah selesai ya, sehingga nanti bisa ditayangkan. Ain Hamzah, tafadhol, kalau mau menayangkan videonya sebentar, beberapa menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Inilah rumah pertama yang berhasil didirikan oleh Lajnah Al-Irsyad di Kampung Munyul, RT 2 RW 4 dari Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, yang 12 hari yang lalu terkena gempa. Dan di sini rumah Pak Panjang atau biasa dipanggilnya Mang Dadah. Nah, ini yang roboh di sini, dan ini kami jadikan rumah pertama yang kami rehabilitasi di sini, kami rehab, dan alhamdulillah sudah selesai 3 hari yang lalu. Ya,
3 hari yang lalu. Insya Allah rumah-rumah tipe seperti inilah yang akan kami bangun insya Allah di kampung sini, karena ada kurang lebih 150 rumah yang roboh habis. Bahkan mungkin bisa lebih dari 200 yang tidak layak huni lagi, yang insya Allah akan kami coba untuk dibangun kembali minimal menjadi rumah seperti ini. Ini rumah modal yang nanti insya Allah yang akan mengkaruniakan kepada mereka mudah-mudahan rezeki dan kebaikan di hari-hari yang akan datang, sehingga bisa membangun kembali rumahnya dengan lebih baik lagi. Rumah seperti ini luasnya kurang lebih 30 meter persegi, terdiri dari ruang keluarga dan 2 kamar yang dengan atap asbes, rangka kayu yang insya Allah ini tahan gempa. Ya, demikian sekilas ya gambaran rumah yang sedang diupayakan oleh teman-teman Lajnah Sa'al Irsyad. Sekali lagi, tafadhol kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan ikut bersama dengan kami merehabilitasi rumah-rumah tinggal saudara-saudara kita yang terkena bencana gempa kemarin itu di Cianjur. Insya Allah nanti di akhir acara atau nanti ada running text-nya ya, donasi yang bisa di rekening yang bisa di dan sebagai transfer atau bantuan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kajian kita pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema, kajian kita adalah memahami Islam kafah. Ya, seperti kita ketahui dan mungkin sering kita dengar bahwa istilah Islam kafah itu sudah sering ya kita dengar disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para ajengan, atau dalam pertuturan komunikasi dakwah kita. Dan ini memang rujukannya sering dan ayatnya itu juga insya Allah sebagian kita sudah hafal ya. Ya yuhalladzina khulu fi silmi kafah ya. Jadi ini jelas ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Nah, tentunya untuk kembali menyegarkan pemahaman kita, perspektif kita tentang apa sih sebenarnya Islam kafah ini, insya Allah Ustadz Munif Hilabi akan membentangkannya kepada kita. Walaupun kajian kita ini daring, tapi sesungguhnya kita masih bisa berinteraksi. Jadi silakan nanti bagi jamaah yang akan bertanya atau menyampaikan pendapat bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu lewat chat ya, kolom chat, atau silakan raise hand nanti di akhir acara sehingga terjadi dialog. Terima kasih, tafadhol Ustadz Munif untuk menyampaikan paparannya. Baik. Apakah suara saya terdengar jelas? Sangat jelas, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang saya hormati dalam hal ini pembawa acara Ami Khalid Harras, ada juga ya yang langsung pertama kali menghubungi Ana itu Ami Kamal Nagib,
ya, Akhi Hamzah dan ikhwan dan akhwat sekalian, warga Al-Irsyad, ya, khususnya dari Kota Bandung dan umumnya bagi siapa saja yang bisa hadir di dalam Zoom kuliah subuh ini. Mudah-mudahan insya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena pagi-pagi kita sudah berkumpul, kita dalam rangka ta'lim. Insya Allah ini adalah sebuah keberkahan. Dan ini kita mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad SAW, yang Nabi itu mendoakan umatnya. Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkahi umat Islam itu di pagi-pagi mereka. Di pagi hari adalah satu hal yang sangat baik untuk kita senantiasa beraktivitas yang baik. Wabil khusus dalam hal ini kita mengadakan ta'lim. Dan untuk itu kita tidak membiasakan tidur setelah sholat subuh. Karena Nabi SAW pernah bersabda bahwa kalau seseorang membiasakan tidur setelah subuh, itu yurithul faqra, akan mewariskan kefakiran. Baik fakir secara nyata maupun fakir yang di sini fakir dalam segala hal, kekurangan dalam berbagai hal. Ini yang harus kita hindari. Sehingga sahabat Nabi bernama Abu Bakar. Abu Bakar, padahal namanya bukan Abu Bakar aslinya. Bakar artinya bukur, pagi-pagi, bukrah, pagi. Nah ini, sehingga tidak ada orang yang dijumpai Nabi di pagi hari yang lebih pagi daripada Abu Bakar. Ala kulli hal, alhamdulillah, kita semua insya Allah telah menyatakan diri bahwa kita beriman. Maka pada prinsipnya kalau kita mengatakan diri kita beriman, maka imanlah, kata Allah, dengan iman yang sebenarnya. Ada sebuah ungkapan dalam Al-Quran dikatakan, Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah mukmin yang hak. Itu yang harus kita cari. Mukmin yang sebenarnya itu seperti apa. Di antaranya ada hadis Nabi mengatakan bahwa kalau mukmin yang benar itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sebelum mencintai saudaranya melebihi daripada atau sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Dalam hal ini tentunya kalau memang benar-benar beriman, dia akan cinta kepada saudaranya. Terlebih lagi saudaranya itu lagi kesusahan, lagi terkena musibah, gempa bumi yang seperti di Cianjur. Maka apa yang dirintis oleh antum semua, ya, dengan mengatasnamakan Al-Irsyad Al-Islamiyah, merupakan sebuah bukti yang konkret tentang keimanan seseorang. Ketika seseorang itu dikatakan benar, maka ada istilah sodakoh. Sodakoh itu dari kata sod, dal, dan qaf. Sodakoh, benar. Jadi semakin benar iman seseorang, maka dia semakin bersodakoh. Semakin banyak dia memberi, wabil khusus kepada saudara-saudara muslim. Karena sesama muslim itu sesuai surat Al-Fat ayat 29, kalau terhadap orang kafir dia keras, tapi terhadap sesama mukmin ruhama ubainahum, rahim, kasih sayang, lemah lembut, perhatian kepada sesama mukmin. Insya Allah semoga semakin banyak, ya, ikhwan-ikhwan wabil khusus irsyadiyin, warga-warga Al-Irsyad ini bisa tergugah dan termotivasi sebanyak-banyaknya untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah.
Salat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah beriman, maka imanlah yang hak. Begitu pula ketika kita bertakwa, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa, bukan sekedarnya saja. Bukan ala difi ala kadar, ya sekadarnya saja, tidak, tapi haqqa tuqatih, yang diminta Allah adalah yang sebenar-benar takwa. Begitu pula ketika kita menyatakan diri kita Islam, maka seperti ayat yang tadi dibacakan oleh Khalid itu di surat Al-Baqarah ayat 208 yang insya Allah kita semua sudah hafal. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, menyeluruh, jangan setengah-setengah, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, yang sampai saat ini Masya Allah sudah ada 82 peserta. Nah, ini Alhamdulillah cukup banyak. Mudah-mudahan bertambah terus. Sehingga dalam hal ini kita memahami bahwasanya ketika kita masuk Islam, itu Islamnya secara menyeluruh, jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan sesungguhnya musuh yang nyata bagi kita. Islam adalah satu ajaran yang mencakupi berbagai hal. Islam bukan hanya sekedar memerintahkan kita untuk sholat, ibadah secara langsung kepada Allah, yang kita sebut dengan hablum minallah. Namun juga hablum minan nas. Bagaimana berhubungan kepada sesama manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan Islam sebagai sumber ajaran yang mencakupi daripada berbagai hal. Dia ada unsur ekonominya, maka ada ekonomi syariah. Ada yang disebut dengan bank syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah. Hatta sampai sekarang yang namanya pegadaian syariah. Bursa saham syariah. Sampai kepada nanti yang mungkin akan ada yang namanya sesuatu yang saat ini belum syariah, nanti mungkin ada syariah. Amin insya Allah. Ya. Di BI itu sekarang ada satu direktorat khusus, direktorat perbankan syariah. Jadi dana-dana yang ada dari lembaga-lembaga keuangan itu tidak masuk dicampur baur dengan keuangan yang di luar syariah. Insya Allah siapa tahu nanti akan ada BI syariah, Bank Indonesia yang betul-betul syariah. Siapa tahu seperti itu. Itulah Islam, mencakup berbagai hal. Politik, ada politik dalam Islam. Bukan satu hal yang tabu kita untuk berpolitik. Namun tentunya ketika dalam suatu ormas, organisasi masyarakat, nah kita ikuti aturan-aturan ormas tersebut. Apabila ormas tersebut tidak berhaluan politik, maka jangan kita menggunakan ormas itu sebagai satu aspirasi politik kita. Secara pribadi, insya Allah Al-Irsyad tidak melarang dan tidak menyatukan satu aspirasi politik kepada satu partai atau satu golongan dan sebagainya. Itu dipersilahkan secara pribadi masing-masing irsyadiyin, ya, anggota Al-Irsyad, untuk bisa menyalurkan aspirasi politiknya ke yang dia kehendaki. Jadi artinya jangan kita terstigma oleh satu kondisi politik itu jahat, politik itu kotor. Yang jahat, yang kotor itu
pelakunya, orangnya. Tapi politik itu sendiri itu tidak kotor, tidak jahat. Justru ketika orang-orang baik di Islam ini tidak mau berpolitik, maka yang duduk menangani masalah politik dan pemerintahan itu justru mereka-mereka yang tidak baik dan mungkin tidak Islam, non-Muslim. Ini harus diperhatikan. Bagaimana nantinya ke depannya apabila anggota-anggota dewan yang terhormat itu terdiri dari unsur-unsur yang lebih banyak non-muslimnya daripada umat Islam. Atau bahkan mungkin dengan berbagai faham seperti komunis, sekuler, dan sebagainya, tentu akan membuat suasana kondisi yang lebih tidak baik lagi. Begitu pula masalah budaya. Kalau seseorang mengatakan dirinya Muslim, maka tentunya dia menyesuaikan diri dengan kondisi bahwa dia adalah seorang Muslim. Dari segi tingkah laku, perbuatannya, baik dari segi pakaiannya. Jadi bagi akhwat yang hadir pada kesempatan ini dan semua wanita muslimah yang ada, mari kita tegaskan bahwasanya busana muslimah itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wanita muslimah itu menutup auratnya, itu bukan budaya Arab. Yang saat ini justru ada semacam tanda kutip ya, opini-opini yang membuat seolah-olah busana muslimah yang dipakai oleh ibu-ibu muslimah atau akhwat-akhwat muslimah ini itu dianggap berasal dari Arab dan itu berupa budaya Arab. Padahal kita ketahui Islam itu bukan hanya untuk bangsa Arab. Buktinya tidak ada satu ayat pun yang khusus Allah berikan untuk bangsa Arab. Tidak ada ayat yang mengatakan ya ayyuhal Arab, wahai bangsa Arab. Tidak ada satupun. Yang ada adalah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Secara umum, universal. Bahkan ada banyak ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dalam hal ini tentunya kita nggak sepaham, kita nggak setuju ya dengan perkataan seorang pejabat yang mengatakan bahwasanya agama Islam itu datang belakangan. Sehingga sebelum Islam datang ke Indonesia, itu sudah banyak agama yang ada. Sehingga Islam yang berasal dari Arab harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal, kearifan lokal, dan lain-lain sebagainya. Ini tentu suatu pandangan yang keliru. Ini suatu paham yang nggak mungkin kita bisa menyetujuinya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Untuk sekalian alam, semesta alam. Bukan hanya untuk bangsa Arab. Sehingga dalam hal ini justru kitanya yang berusaha untuk menyesuaikan dengan ajaran Islam, budaya Islam, hukum Islam, syariat Islam. Kita yang harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berada atau yang diperintahkan dalam Islam. Maka justru seharusnya kita dan umat Islam itu bangga terhadap apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim di Qatar. Yang dalam hal ini mereka sebagai sahibul bait, tuan rumah, suatu perhelatan sepak bola dunia yang dengan tegas-tegas menyatakan bahwasanya kami mengikuti adat-adat atau tradisi ketimuran dan berasal dari ajaran Islam. Menjunjung tinggi sopan santun. Maka bagi Anda yang datang ke Qatar untuk bisa menyesuaikan dengan ajaran Islam, maka pemerintah Qatar itu menentukan bagaimana dari segi pakaian, bagaimana
dari minuman keras, nggak boleh ada minuman keras di stadion, bagaimana hubungan antara laki dan perempuan, walaupun dia suami istri, nggak boleh bermesraan di tempat-tempat umum, sebagaimana layaknya kalau orang barat itu bertemu laki dan perempuan, walaupun suami istri, tapi ditampakkan kemesraannya, ya, yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh orang lain, itu ditampakkan di public area. Ini jelas-jelas merupakan dakwah, merupakan seruan ajaran Islam untuk mengajak orang Islam, untuk mengajak orang-orang yang bukan Islam itu mengerti, memahami. Bahkan ada satu masjid di Qatar, ya, yang di situ jelas-jelas merupakan satu prototipe, suatu bentuk gambaran, inilah masjid yang sesungguhnya, yang di situ diberikan informasi-informasi yang sedemikian luas bagi orang-orang yang ingin memahami Islam, ingin tahu tentang Islam. Jadi subhanallah, pemerintah Qatar itu membangun musola-musola di mal-malnya itu dalam bentuk transparan. Artinya tidak ada dinding yang tertutup, tapi dindingnya terbuat dari kaca. Sehingga dari luar, orang-orang non-muslim itu melihat bagaimana orang-orang Islam itu sholat. Sampai ada yang bertanya, terus penasaran, sampai akhirnya mereka bersyahadat. Banyak mereka yang bersyahadat. Lebih daripada 1.000 orang. Karena event perhelatan sepak bola dunia itu masuk Islam. Ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini diterapkan oleh mereka. Bahkan sampai kepada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu jelas-jelas mereka katakan bahwasanya kami berprinsip pada ketentuan ajaran Islam, di mana tidak boleh seseorang, ya, memasuki sebuah hotel, ada kamar, ya, yang dihuni oleh bukan pasangan suami istri. Silakan tunjukkan identitas suami istri. Maka yang tadinya mereka belum nikah secara resmi, yang non-muslim, itu mereka buru-buru menikah untuk bisa hadir di Qatar dan menginap di hotel bersama pasangannya. Nah, ini ajaran Islam. Tidak mengizinkan yang namanya perzinahan. Bukan malah menyediakan fasilitas untuk berzina. Bukan malah menyiapkan fasilitas untuk minum-minuman keras. Padahal ini adalah sesuatu yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu." Bahwa sesungguhnya khamar, ya, yang termasuk khamar juga adalah jenis-jenis yang memabukkan, baik itu secara narkoba, ganja, heroin dan sebagainya, sifatnya membuat orang menjadi sakran, mabuk, itu termasuk di dalamnya. Allah melarang judi, apakah itu judi online yang sedang viral sekarang ini, apakah judi yang secara tatap muka. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan gambling, ya, spekulasi, untung-untungan, itu dilarang oleh Islam. Ya, jangan melakukan tindakan-tindakan yang seperti memberikan atau menyajikan sesajen pada berhala-berhala. Ini pun sesuatu yang terlarang. Min amal syaitan. Ini termasuk perbuatan syaitan. Jauhi. Subhanallah. Hadirin pendengar yang berbahagia, maka pada kesempatan ini mari kita ketahui apa sih sebab-sebab turunnya ayat ini yang menyuruh kita melakukan ajaran Islam ini dengan kafah, dengan totalitas, jangan setengah-setengah. Di kitab Asbabun Nuzul dijelaskan bahwasanya sebab-sebab turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, adalah beberapa sahabat Nabi dulunya beragama Yahudi,
Seperti Abdullah bin Salam, seperti Sa'labah, dulunya Yahudi. Sa'labah seorang sahabat yang minta doa kepada Nabi untuk menjadi kaya, tapi setelah kaya justru malah lupa. Nah, beberapa sahabat yang tadinya dulu Yahudi itu meminta kepada Nabi untuk mengizinkan mereka mengenang atau memperingati kebiasaan-kebiasaan atau adat ritual yang mereka lakukan dulu waktu mereka Yahudi. Tentunya hal ini tidak serta-merta Nabi bisa menjawab, karena Nabi itu tidak menjawab sesuatu berkata-kata kecuali wahyu yang turun. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka akhirnya turun ayat ini yang secara tegas mengatakan, kalau kamu sudah Islam, maka masuklah ke dalam Islam secara total. Jangan sudah Islam, tapi masih memperingati, masih mengadakan ritual-ritual ajaran yang di luar Islam. Ayat ini dapat kita hubungkan, atau sebab-sebab ayat ini kita bisa hubungkan dengan apa yang terjadi kenyataannya di masyarakat Muslim pada saat ini, yaitu adanya orang-orang Islam yang justru setelah dia mengerti tentang Islam, malah masih melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh misalkan, ketika berharap panennya itu berhasil dengan baik, maka mengadakan ritual-ritual ya yang persembahan sesajen-sesajen untuk roh-roh halus yang bisa membuat mereka bisa berkah, bisa bahagia, rezekinya banyak. Nelayan itu supaya tangkapan ikannya banyak, memberikan sesajen dibuang ke laut. Orang Islam ya, bahkan na'udzubillah ya, berpostur atau berbusana seorang pria yang berpakaian ustadz, pakai sorban, pakai peci, berdoa di kaki gunung apa dulu waktu itu Merapi ya, untuk supaya tidak ada lagi letusan, tapi memasukkan ya kepala kerbau ke dalam kawah daripada gunung yang meletus tadi. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Bahkan ada pernah terjadi ketika mau bangun masjid, ketika peletakan batu pertama, justru malah menanam kepala kerbau dan lain sebagainya. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang justru sangat bertentangan dengan Islam itu sendiri. Maka ketika kita memahami konsep Islam itu adalah Islam yang secara total menyeluruh, maka ketika seseorang masuk ke dalam Islam, maka jangan setengah-setengah. Jangan masih melakukan hal-hal yang di luar Islam. Masih menerima daripada perbuatan-perbuatan yang justru itu ada unsur syiriknya, kliniknya, percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib yang lebih kuat, lebih perkasa dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Maka Allah tegaskan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Itu setan itu yang menyuruh manusia untuk berbuat ini, itu setan. Padahal Allah bilang jangan. Kalau udah Islam, Islamlah secara total. Nah, maka mari kita lihat apa yang dimaksud langkah-langkah setan. Ya, kalau langkah-langkah setan itu jangan diartikan seperti langkah manusia, gitu ya. Yang dimaksud langkah-langkah setan ini adalah
program-program setan. Oh, setan itu ternyata punya program. Dan programnya itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ya. Nah, jangka pendek itu bagaimana secepatnya menyesatkan manusia. Ya. Berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Kalau yang jangka panjang, ya sebanyak-banyaknya mereka ingin punya teman untuk bersama-sama di neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka jangan ikuti langkah syaitan. Nah, apa yang dimaksud ini program-programnya? Yang jelas berdasarkan surat Al-A'raf, surat 7 ayat 17, di mana ini merupakan sebuah tekad. Ini merupakan sebuah komitmen daripada syaitan itu sendiri untuk menyatakan dirinya perang terhadap manusia. Bagaimana Allah berfirman bahwa ketika syaitan itu diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala, syaitan bertekad, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena aku sudah seperti ini ya, dalam kondisi diusir ya oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Bagaimana caranya? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian kata syaitan, kami akan mendatangi manusia dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sisi kanan mereka, dari sisi kiri mereka. Kemudian kamu tidak akan menemukan manusia-manusia yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tekad setan dengan program-programnya. Apa yang dimaksud dengan setan menyesatkan manusia dari depan? Dari depan berarti manusia difokuskan untuk memikirkan apa yang akan terjadi, yaitu dunia yang terus-menerus difokuskan oleh setan kepada manusia. Sudah, nggak usah pikirin akhirat. Nikmatin dunia ini. Nikmatin jabatan kamu. Nikmati harta benda kamu. Udah, nggak usah pikiran akhirat itu. Bahkan ada yang nggak percaya. Ya, ada yang nggak percaya terhadap akhirat. Ada yang nggak percaya terhadap perhitungan di hari akhirat. Jangan sampai ya kita seperti itu. Waliyazubillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan justru wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Syaitan berusaha membuat manusia akhirnya lupa dengan kehidupan akhirat. Sampai-sampai yang ada di pikiran manusia itu adalah bagaimana memperbanyak harta, aset, kekayaan, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia dilalaikan dengan menumpuk-numpuk harta sampai lupa, baru sadar ketika berada di liang kubur. Dari belakang mereka, yaitu masa lalu, setan mengingatkan tentang duka, dengan kesedihan, kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh manusia. Setan menghembus-hembuskan ya pendapatnya, pikirannya, supaya manusia akhirnya tidak bersikap optimis, jadi pesimis, bahkan dia memiliki jiwa yang miskin, yang akhirnya bisa mengakhiri hidupnya sesuai dengan keinginan setan. Apakah bunuh diri, apakah dia melakukan tindakan-tindakan lainnya yang menghancurkan dirinya sendiri. Dari kanan, apa yang dimaksud kanan, apa yang dimaksud kiri? Kanan dan kiri sebagaimana kita ketahui adalah ini simbol kebaikan dan keburukan. Simbol kebaikan artinya seseorang yang sudah baik, kalau dia tidak bisa melindungi dirinya, menjaga dirinya, maka akan berakibat fatal.
Setan selalu menggoda manusia untuk mengalihkan manusia yang baik ini menjadi tidak baik. Betapa banyak orang-orang baik akhirnya menjadi tidak baik. Betapa banyak yang tadinya aktivis Islam yang baik, yang lurus, yang fiqh, yang istiqamah. Tapi ketika sudah dirasuki oleh pikiran-pikiran, ya, oleh keinginan-keinginan hawa nafsu dunia, materi dan sebagainya, sehingga akhirnya tidak lagi memiliki siqah, memiliki keteguhan hati, akhirnya justru malah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keyakinan yang sebelumnya. Ini banyak terjadi. Aktivis-aktivis Islam yang waktu dia mahasiswa begitu teguh ya di dalam mempertahankan idealisme keislamannya. Nah, begitu selesai ya mendapatkan kedudukan, mendapatkan katakanlah jabatan yang lebih tinggi, justru akhirnya tidak lagi berprinsip secara idealis yang seperti dulu. Ya, ada apa katakanlah semacam ungkapan ya, kalau dulu sebelum mendapatkan kursi ya, ini kursi yang dimaksud kursi di sebuah anggota dewan lah gitu ya, sebelum dapat kursi sering baca ayat kursi, tapi kalau sudah kursinya dapat lupa sama ayatnya. Kira-kira begitu ya, gambarannya banyak orang-orang yang dulunya betul-betul memperjuangkan Islam, tapi ternyata setelah mendapatkan godaan kanan, kiri, depan, belakang, justru akhirnya tidak lagi menyuarakan Islam, tidak lagi dia memiliki prinsip-prinsip Islam dan lain sebagainya. Apalagi dari sebelah kiri, yang jelas-jelas ini adalah perbuatan buruk, tapi setan melakukan suatu tipu daya yang membuat seseorang tidak memahami bahwa ini adalah sebuah perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu dibungkus dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Sesuatu yang batil itu dibungkus dengan yang hak. Jadi seolah-olah ini adalah baik. Ini adalah seolah benar. Nauzubillah. Seorang pemuda yang lagi galau, yang lagi mungkin frustasi terhadap sesuatu masalah yang dihadapi, maka setan datang menawarkan kebaikan, seolah-olah kebaikan. Sudah nggak usah dipikirin, ini minum ini. Kalau kamu minum ini, maka hilang semua penderitaan kamu. Kamu akan bahagia, kamu akan fly to the sky, dan lain sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Justru seharusnya ya kita sadar bahwa setan itu melakukan program yang disebut dengan talbis. Apa itu talbis? Membalikkan ya sesuatu yang tadinya buruk menjadi baik, yang seharusnya al-haq, itu tidak dikatakan ini al-haq ya. Justru setan itu berusaha menutupi yang buruk atau yang batil itu seolah-olah baik. Sampai-sampai ada slogan na'udzubillah ya. Ini jangan ditiru atau jangan diikuti. Ini slogan-slogan yang sering kita jumpai, yaitu salah ya. Contohnya, selingkuh itu indah. Indahnya selingkuh dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah tipu daya setan. Padahal tidak ada orang bahagia karena selingkuh. Tidak ada orang bahagia karena perbuatan zina. Bahkan Allah mengatakan, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Untuk itu, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Deketin aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Ya, ini sekarang ini lagi viral ya, bagaimana undang-undang tentang perzinahan itu justru ada sesuatu yang kontradiktif di dalamnya. Ini merupakan sebuah PR bagi kita. Jangan sampai ya ada unsur-unsur yang sebenarnya itu istilahnya pasal karet, bisa melebar kemana-mana, dan ini merugikan umat Islam. Ya,
Nauzubillah ya. Sampai-sampai misalkan tidak jelas batasan pasangan. Pasangan ini apa ini maksud pasangan gitu. Sehingga nauzubillah ada seorang profesor doktor, seorang wanita ya yang mengatakan bahwasanya itu di Al-Qur'an sendiri disebutnya pasangan, azwaj. Azwaj itu diartikan hanya pasangan. Jadi kalau misalkan laki-laki berpasangan dengan laki-laki, ya nggak apa-apa. Al-Quran sendiri mengatakan berpasang-pasangan. Jadi wanita dengan wanita itu nggak apa-apa. Karena berpasang-pasangan. Nah ini pasal-pasal yang seperti ini yang na'udzubillah ya kita harus waspadai. Jangan sampai ini membuat bingung masyarakat dan bahkan menyatakan bahwasanya nggak apa-apa ya. Padahal Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, dan ini subhanallah ya, sekali lagi kita perlu bangga apa yang dilakukan oleh pemerintah Qatar saat membuka perhelatan sepak bola dunia. Tidak pernah terjadi sebelumnya sebuah pembukaan sepak bola dunia itu dibacakan Al-Quran. Dan ayat yang dibaca di saat pembukaan tadi adalah surat Al-Hujurat. Surat ke-49 ayat 13 yang bunyinya ya ayuhan nas. Dicari ayat yang ya ayuhan nas, manusia secara keseluruhan. Karena yang hadir di situ bukan orang beriman saja. Tidak dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, tidak disampaikan wahai orang-orang beriman, tapi dicari ayat yang ya ayuhan nas secara umum. Jadi semua manusia bisa mendengar dan memperhatikan. Apa ayat tersebut? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia. Perhatiin hai manusia. Ya, kira-kira begitu ya. Perhatikan hai manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Cuma dua, nggak ada tiga, nggak ada empat. Laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada di antara keduanya. Ini menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada itu yang namanya LGBT. Islam itu tidak mengenal yang namanya LGBT, lesbian, gay, ya, biseksual atau transendental yang merubah bentuk dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Ini nggak ada dalam Islam. Dan ini seharusnya yang kita upayakan untuk jangan sampai LGBT ini diterima. Kenyataannya apa? Kenyataannya justru malah umat Islam senang dengan artis-artis yang tingkah lakunya menunjukkan tingkah laku yang seperti LGBT. Bahkan dia menjadi kebanggaan, sering tampil di TV, ketawa ketiwi, dia berpakaian-pakaian seperti laki-laki tapi berpakaian seperti perempuan, atau tingkah lakunya menyerupai lawan jenisnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita senang terhadap hal seperti itu. Ini yang harus kita waspadai. Berarti Islam kita belum kafah di situ. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Qatar, sekali lagi mohon maaf, bukan kita membanding-bandingkan, tapi kita ingin menjelaskan bahwa ini loh yang seharusnya dilakukan oleh satu pemerintahan yang mayoritas Muslim, yaitu kami tidak mentolerir adanya LGBT. Maka kita saksikan bahwasanya sebuah kontingen Jerman dengan pesawat terbangnya yang ada lambang LGBT tidak diizinkan mendarat di Qatar. Sampai pulang lagi itu pesawat tersebut, ganti pesawat baru bisa mendarat. Sampai begitu. Dan mereka perintahkan itu petugas-petugas kayak kita ini Satpol PP untuk keliling di area, ya, melihat apakah ada tanda-tanda simbol-simbol LGBT. Kalau ada akan dicabut, kalau ketahuan akan ditangkap pelakunya. Sampai begitu kerasnya. Nah, saya sampai berandai-andai. Artinya, seandainya di Piala Dunia itu ada kesebelasan Israel, saya sangat yakin, hakul yakin, pasti pemerintah Qatar tidak mengizinkan hadirnya kontingen Israel.
ke perhelatan sepak bola dunia itu. Karena jelas-jelas Israel adalah memusuhi Muslim Palestina, memerangi, membombardir, membunuh dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada pemerintahan Republik Indonesia ini, yang sebentar lagi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun Indonesia pada bulan Maret. Sedangkan secara sepintas kita dengar ya adanya kontingen Israel akan ikut dalam perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Nah, mampukah pemerintah Indonesia untuk melarang? Ayo kita tunggu dan kita doakan mudah-mudahan ya umat Islam ya bisa memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk tidak mentolerir datangnya atau adanya utusan Israel, karena banyak negara sampai sekarang tidak memberikan kesempatan atau membuka hubungan dengan negara Israel karena tidak mengakui Israel sebuah negara. Para pendengar ya kuliah subuh yang berbahagia, nah, kita teruskan sedikit lagi. Kira-kira sampai jam berapa? Kita sampai jam 6.30, Ustaz. 6.30, oke. Sedikit lagi ya. Nah, program berikutnya dari setan itu adalah hati-hati dalam hal ini ada yang disebut dengan program ta'yiz. Apa itu ta'yiz? Membuat manusia putus arah. Ini setan tujuannya membuat manusia akhirnya putus asa. Kebetulan Anda juga mengisi kegiatan pembinaan mental di penjara wanita di Jakarta, di daerah Pondok Bambu. Di dalam penjara itu ada masjid yang dibangun oleh PB Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah. Masya Allah, PB Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah. Membangun masjid di dalam penjara. Sehingga masjidnya itu disebut Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah. Waktu diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan pada saat itu. Nah, saya bertemu dengan seorang ibu yang dia itu dalam media kita pernah tahu memutilasi suaminya. Jadi dia kesal bahwa suaminya punya katakanlah wanita lain, ya, wanita idaman lain. Akhirnya si wanita ini melakukan proses penyerangan kepada si wanita ini sambil mengatakan, kenapa kamu rebut suami saya? Si wanita tadi mengatakan, bukan saya, tapi suami kamu yang mendekati saya. Walhasil ribut dan tidak selesai masalah di situ. Karena dia kesal, maka pada malam harinya si suaminya dimutilasi. Yaitu, mohon maaf, alat kelaminnya dipotong. Nah, sekarang kondisinya, si ibu tadi dalam kondisi menyesal. Dan bahkan kata temannya, itu kalau kita nggak jagain Pak Ustadz, ya sudah dia pengen bunuh diri. Ini sampai segitu setan itu berusaha membuat manusia itu putus asa dan akhirnya mengakhiri hidup. Nauzubillah, ya. Untuk itu maka lihat konteks yang terakhir di ayat tersebut. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Perhatikan, setan musuh yang nyata. Nyata tapi nggak kelihatan. Dia bekerjanya bisa 24 jam, ya. Dia bisa menyerang kapanpun, tapi manusia sendiri kadang-kadang tidak siap dengan penjagaan perlindungan. Dia tidak berusaha untuk membentengi dirinya dengan sebaik-baiknya. Dan setan itu pintarnya adalah sebagaimana surat An-Nas mengatakan, yuwaswisu fi sudurin nas. Dia pintar sekali untuk bisa membisik-bisikkan ke hati manusia. Maka dalam hal ini kita ingat
apa yang harus kita lakukan kalau setan itu merupakan musuh yang nyata? Nabi SAW bersabda, di dalam diri manusia ada 2 bisikan. Lammatum minal malaika wa lammatum min iblis. Ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari iblis. Bagaimana cirinya? Kalau bisikan dari malaikat itu menyuruh kepada perbuatan yang baik. Maka kalau kita terbetik untuk melakukan satu kebaikan, apa kata Allah? Faliyahmadillah. Maka hendaklah bersyukur, mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa minallah. Karena itu datangnya dari Allah. Sebaliknya ketika kita terbetik untuk melakukan satu perbuatan yang mungkar, yang tidak sesuai dengan syariah, maka faliyata'awwadz minasyaitan. Maka berlindunglah kamu dari godaan syaitan. Nah, terkadang kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Cuma enggak kita bergerak aktif untuk terus-menerus melawan daripada godaan syaitan tersebut. Contoh, Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu pernah digoda oleh seorang wanita yang kita ketahui dalam sejarahnya ya di surat Yusuf. Begitu digoda, dalam Al-Quran dikatakan hampir saja Yusuf condong untuk menuruti keinginan daripada wanita tersebut, namun ya ada satu burhan, bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam terbayang wajah ayahnya Nabi Yakub. Saat itu Nabi Yakub sedang memberikan nasihat kepada Yusuf. Teringat dia akan nasihat ayahnya. Maka ini satu pelajaran buat kita para orang tua. Kita jangan bosan sering-sering menasehati anak kita. Kali-kali nasihat kita ini suatu saat berguna ketika anak kita melakukan sesuatu perbuatan yang salah. Dia ingat, Abi pernah berkata begini, Abah pernah berbicara begini. Dia ingat. Nah, begitu pula Yusuf. Sampai akhirnya begitu dia teringat akan ucapan ayahnya, ma'azallah. Ma'azallah ini kata lain daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusuf meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Pada saat itu setelah mengatakan ma'azallah, Nabi Yusuf bergerak untuk menuju pintu untuk bisa keluar dari jeratan syaitan. Ini yang seharusnya dilakukan. Jangan sudah auzubillah tapi diam. Apa yang terjadi kalau diam? Tentunya setan datang lagi. Sudah, kapan lagi kesempatan ini? Kesempatan nggak mungkin datang 2 kali. Udah nggak apa-apa. Nah, ini nih setan selalu berbuat seperti itu. Auzubillah. Ya, pada mereka yang mau mencuri, ya kata setan apa? Sedikit mah nggak apa-apa. Galil mafi muskilah, kira-kira gitu ya. Galil mafi muskilah, ya. Itu justru yang korupsi yang banyak itu, mereka kok nggak ditangkap, mereka biasa-biasa aja. Nah, ini setan selalu mengingat gitu. Padahal kata Nabi, la yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak dikatakan beriman seorang yang lagi mencuri, lagi sarik. Tidak dikatakan beriman orang yang lagi berzina. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kenapa? Karena pada saat itu setan menutupi dirinya seolah-olah itu perbuatan baik. Itu perbuatan yang harus segera dilakukan. Terlepas daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Berlindung kepada Allah, bergerak aktif, jangan diam, dan no kompromi terhadap setan. Ya, jangan berdamai dengan setan. Harus terus-menerus melakukan perjuangan. Semoga insya Allah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimampukan untuk berupaya. Kata Nabi, ibda binafsik, mulai dari dirimu. Ya, jangan mulai dari orang lain, mulai dari dirimu. Sudahkah saya sebagai seorang muslim menegakkan Islam di dalam diri saya? Kalau sudah, bagaimana keluarga? Sudahkah saya sebagai orang tua memerintahkan putri saya yang sudah baligh untuk menutup auratnya dengan baik? Karena masih ada ya seorang muslim, bapak, ayah yang tidak memerintahkan anaknya untuk menutupi auratnya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Sudahkah kita sebagai suami memerintahkan istri kita untuk melakukan hijab dengan baik, bergaulnya dengan baik, berbudaya yang islami, dan lain sebagainya. Maka kalau dari individu sudah, keluarga sudah, maka insya Allah akan terbentuk masyarakat yang islami. Masyarakat yang islami, insya Allah ini merupakan satu bentuk daripada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Segera, dari yang kecil-kecil, mulai dari sekarang, jangan tunggu esok. Ini yang bisa saya sampaikan, insya Allah. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang akan dibicarakan, silakan kepada Ami Khalid untuk melanjutkan. Masya Allah, luar biasa ya. Kita tadi sudah mendapatkan bentangan dari Al-Ustadz kita, Ustadz Munif Filabi, yang sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif mengenai Islam kafah. Selanjutnya, Ustadz, ini ada pertanyaan ini dari Hina Romi Febrianto. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya mengenai berbeda agama. Apakah boleh? Sebagaimana saya pernah dengar, jika laki-laki muslim boleh menikahi perempuan yang non-muslim. Tetapi jika sebaliknya wanita muslim tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Tafadhol. Baik, ini terima kasih kepada penanya. Dalam hal ini tentunya ini adalah sebuah persoalan yang panjang pembahasannya. Ya, intinya adalah bahwa sebagaimana yang saya ketahui dari berbagai kitab yang kita baca adalah bahwa kalau yang dimaksud itu adalah seseorang yang pada saat itu hidup di zaman Nabi, para sahabat atau tabi'in yang memiliki keimanan yang bagus, ya, yang mantap, dan juga pada saat itu yang dimaksud ahlul kitab adalah mereka-mereka yang benar-benar berprinsip kepada Alkitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, ini insya Allah bukan satu hal yang terlarang, gitu. Nah, namun sekarang kita lihat ahlul kitab yang sekarang seperti apa. Bahwa kitab yang ada itu adalah kitab yang sudah dirubah-rubah. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Mereka itu pengikut-pengikut Nabi Isa sudah merubah-rubah daripada kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini berasal dari Allah. Padahal wa ma huwa min indillah. Padahal itu bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah saya ketahui Sayyidina Umar bin Khattab pun melarang ya seorang sahabat atau seorang pemuda pada saat itu untuk ya menikahi yang non muslim gitu. Nah, pernah juga saya ketahui bahwasanya seandainya seseorang muslim itu hidup di sebuah negara yang mayoritasnya adalah non muslim sehingga dia tidak mendapatkan seorang wanita yang muslimah, maka kondisi seperti ini dikatakan darurat. Ya, asalkan betul-betul dia bisa menjaga dirinya dan kemungkinan bisa menarik daripada istrinya nanti untuk masuk ke dalam Islam. Nah, kalau memang masih ada wanita yang muslimah, kasihan mereka. Kenapa kita nggak memprioritaskan wanita muslimah yang udah jelas-jelas tidak ada problem, yang udah jelas-jelas mungkin bakal bisa meningkatkan keimanan dan keislamannya daripada kita masih gambling, masih spekulasi, apakah bisa dia kita tarik atau tidak. Nah, kira-kira mungkin penjelasan Anda seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang raise hand? Raise hand ini ya. Ukhti Madiha. Tafadhal, Ukhti Madiha Bajri. Iya. Halo? Ya, masih di mute. Udah. Terima kasih Pak Hamzah. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah pencerahannya. Cuma ada yang mengganjal dua hal di saya. Pertama terkait dengan udhulu fisil mikafah.
masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Di dalam pedoman Al-Irsyad ada yang disebut dengan bertahkim kepada Al-Quran dengan As-Sunnah. Nah, itu penafsirannya bagaimana, Ustaz? Sementara kita masih berhukum dengan hukum bukan Quran dan Sunnah gitu. Apakah itu bisa disebut tidak udhulu fisil mikafah seperti yang Allah cantumkan di Al-Baqarah 208? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bank syariah. Saya pernah baca buku, tidak Islamnya bank Islam, atau tidak syariahnya bank syariah gitu. Dia gambarkan seperti ini. Seekor hewan yang namanya babi, dikasih kopiah, dikasih tasbih, dikasih sorban, dikasih sarung, pakai baju koko. Ya. Tapi tetap gitu loh, masih ke BI. Gitu. Jadi masih ada ribanya. Nah, saya berharap Al-Irsyad ini kan bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Kenapa tidak Al-Irsyad membuat bank yang benar-benar independen gitu, tidak ke BI? Kalau dulu pernah ada yang namanya BMT, ya, pernah juga ikut di situ, tetapi ya tidak berhasil sebenarnya. Nah, mudah-mudahan dengan edukasi yang banyak kepada semua pihak, maka BMT itu, ya, Baitul Mal wa Tamwil itu bisa bergerak kembali dengan dipelopori oleh Al-Irsyad secara nasional umpamanya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada Ibu Madihah Fajri. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana dengan Al-Irsyad ya yang katanya bertahkim kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dalam hal ini kita kaitkan dengan negara kita ya. Ini sering kali diungkapkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, dalam hal ini tentunya tolong jangan dibentur-benturkan ya masalah ini dengan urusan yang kenegaraan politik. Nah, apa yang harus kita lakukan ya secara individu, pribadi, masyarakat yang bisa kita lakukan saat ini, ya kita lakukan ya. Sebab ketika kita berpikir yang besar seperti itu, ini adalah sebuah hal yang akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka tadi prinsipnya mulai dari hal yang kecil-kecil. Mulai dari hal yang bisa kita lakukan. Kapan kita lakukan? Sekarang, jangan nunggu besok. Artinya, ya kalau misalkan kita belum bisa menegakkan Islam di dalam diri kita, ya tegakkan dulu. Di keluarga kita, tegakkan dulu. Sebab suatu kondisi di mana kita sendiri belum menegakkan Islam, keluarga kita belum keluarga Islami, bagaimana akan terbentuk masyarakat yang Islami? Masyarakat Islami itu kalau sudah terbentuk, ya otomatis masyarakat itu sendiri yang menghendaki sebuah perubahan untuk kepada Islam. Nah, kalau ternyata malah terbalik, justru orang-orang Islamnya, justru orang yang berintelektual Islam, justru malah tidak setuju dengan syariat Islam, tidak setuju dengan aturan Islam. Ini yang berbahaya. Ini yang harus kita jelaskan bahwa mari kita secara individu, keluarga, masyarakat, ayo kita menuju. Maka bahasa kita adalah kita menuju kepada Islam yang kafah. Ini pun akan menjawab daripada pertanyaan yang kedua, ya. Tidak Islamnya bank syariah, tidak syar'inya bank syariah. Ini pun kita kembali kepada konsep menuju. Betul, belum 100% bank syariah yang ada di Indonesia saat ini. Tapi apakah kalau belum 100% terus kita tidak mau berbank secara syariah, kita tetap pakai konvensional? Ini pertanyaannya. Jadi begini, salah satu contoh. Tidak bisanya kita 100% menjalankan ekonomi syariah karena ketentuan di Bank Indonesianya masih mengatakan bahwa bank tidak boleh bertindak sebagai penyedia unit rumah atau developer. Bank tidak boleh bertindak seperti toko yang menyediakan barang-barang. Ya, bank tidak boleh bertindak sebagai supplier. Ini ketentuannya, sehingga di Indonesia tidak bisa menjalankan secara sepenuhnya.
Beda dengan di Sudan misalkan. Di Sudan itu, di bank yang Islam, Bank Syariah Sudan, itu sudah ada mobilnya yang untuk dibeli. Sudah tersedia rumahnya oleh bank itu. Karena memang aturan daripada perbankannya udah seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kalau belum seperti itu, terus kita nggak pakai ekonomi syariah? Nah, ingat, kaidah usul fikih mengatakan, ma la yudraku kulluhu la tatruku kulluh. Apa yang kalian tidak bisa ambil semua, ini ajaran Islam, jangan pula ditinggalkan semua. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sebaliknya, mari mereka-mereka yang mengatakan tidak syariahnya bank syariah, ayo, mari kita bahu-membahu untuk mensyariahkan bank syariah. Jangan cuma bisa ngomong di luar, jangan hanya teori. Ya, mohon maaf, saya ini praktis perbankan udah lebih dari 20 tahun. Saya terjun langsung di bank syariah. Jadi dalam hal ini, jangan cuma bisa ngomong di luar. Ayo, mari sama-sama. Kita memperbaiki ekonomi syariah, bank syariah yang ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya benar-benar syariah. Jangan cuma mengecam, jangan cuma nyinyir-nyinyir di luar, tapi nggak memperbaiki di dalam. Ini nggak ada manfaatnya. Mari sama-sama kita berusaha untuk menjadikan bank ini syariah. Nah, tadi pertanyaannya, bahwa di BI pun itu masih konvensional. Itu karena ketidakpahaman kita. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, Bank Indonesia sudah membuat suatu direktorat. Direktorat Perbankan Syariah. Ini yang nggak banyak diketahui oleh masyarakat Islam Indonesia. Direktorat Perbankan Syariah adalah sebuah direktorat yang menjadi pengatur, pengelola keuangan, arus keuangan yang ada dari lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sehingga tidak sama dengan ketentuan-ketentuan di bank konvensional gitu. Jadi tolong perhatikan ini ya. Uang-uang yang masuk dari lembaga-lembaga keuangan syariah itu berada diatur oleh sebuah direktorat khusus namanya Direktorat Perbankan Syariah. Sehingga dalam hal ini ketentuannya beda. Ketentuannya tidak sama ya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi mohon maaf ya, dalam hal tentunya sekali lagi jangan seseorang hanya mendengar terus berkata-kata di luar tanpa mengerti dari dalamnya, dari intinya. Mudah-mudahan insya Allah pada kesempatan lain kita akan coba untuk menggali hal ini dengan lebih dalam lagi insya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Ustaz Munir. Masya Allah, ini luar biasa ya. Sebenarnya kita ingin meneruskan kajian kita ini, tapi waktu sudah membatasi kita. Oleh karena itu, insya Allah pada lain waktu kami minta kesediaan Ustaz membahas ini masalah bank syariah ini Ustaz, karena tampaknya cukup menarik ya. Ya baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ikhwatul iman. Jadi tadi kita sudah dengar mengenai kajian kita subuh virtual yang ke-81 ini yang membahas mengenai Islam kafah. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dengar bisa memberikan wawasan kepada kita sehingga kita semakin menyadari bahwa ternyata agama yang kita anut ini Islam itu bukan hanya mengatur persoalan-persoalan akidah saja, tapi juga persoalan-persoalan syariah, bahkan muamalah dan yang lainnya. Oleh karena itu mungkin yang harus kita camkan sekarang atau kita pikirkan adalah bagaimana mengejawantahkannya itu, dan saya kira itu perlu para mujahid ya, para orang-orang yang beristihad termasuk tadi dalam ekonomi misalnya. Luar biasa kajian kita ini, dan menurut Ana kita banyak sekali mendapatkan permata hikmah yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk menuntun kita menuju Islam yang kafah. Sekali lagi jazakumullah khair Ustaz Munir Filabi yang sudah berbagi ilmu dengan kita.
Dan insya Allah kegiatan subuh virtual ini adalah kegiatan yang insya Allah akan istiqomah setiap pekan, setiap Sabtu, setiap hari Sabtu pada subuh. Dan selama ini, dan alhamdulillah kita sudah memasuki periode yang ke-81. Masya Allah, ini luar biasa berkat hubungan semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair, dan akhirnya mari kita tutup bersama-sama majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya mungkin bisa disampaikan melalui WA, barangkali nanti saya jawab insya Allah. Ya. Terima kasih, Ustaz. Mohon maaf sekali lagi atas kekeliruannya. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.